Halo guys, Kembali lagi sama kita di Mind Talk Trio. tempat dimana kita bisa bertukar cerita mengenai kesehatan mental. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin hal yang seru. Ini tuh sering dianggap simpel, tapi ternyata sulit untuk kita jalanin. Apa ya kira-kira? Oke, jadi di episode kali ini kita bakalan bahas tentang self-love atau menerima diri sendiri. Sebelum kita lanjut, apa sih? Boleh gak sih jelasin dulu nih apa itu self-love? Jadi self love itu adalah bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri. Tapi bukan berarti self love ini egois terhadap diri kita sendiri. Beda ya guys? Beda banget. Jadi self love itu tentang bagaimana cara kita menghargai, menerima dan memperlakukan diri sendiri secara baik. Terus apa bedanya sih sama egois? Nah, kalau egois, kamu cuma mikirin diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Tapi kalau self-love itu, kita mikirin diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain juga. Jadi tidak ada yang dirugikan di sini gitu. Oke, terus menurut kalian tantangan dari diri kita sendiri tentang self-love mencintai diri sendiri itu gimana sih? Kalau buat aku, self-love tuh susah karena kita tuh sering ngerasa insecure. Suka ngerasa diri kita tuh lebih bawah daripada teman-teman yang lain gitu. Terutama insecure itu dari bidang apa? Kebanyakan sih dari ini apa sih, kecantikan gitu. Benar. Kita harus putih lah, harus cantik, Kayak dijadiin harus standar. tinggi, ya, Ya, harus standar kecantikan, benar-benar punya standar kecantikan gitu ya. Kalau kita nggak kayak gitu teh ngerasa apa ya, kurang. Bener. Terus kalau bener-bener karena kita mahasiswa gitu ya, ngelihat teman-teman juga kayak kenapa ya si itu cantik banget gini pasti lah gitu, kayak pasti ngerasa insecure. ngerasa insecure karena standar kecantikan itu. Terus selain itu juga kayak insecure gak sih sama pencapaian orang. Kan, Betul. bener. Kan misalkan tugas nih, dikasih tugas sama dosen, ada teman kita yang gercep banget ngerjain, tiba-tiba udah dikumpulin aja, tapi kita tuh belum apa-apa. Kayak bener itu apa ya, ke kitanya tuh jadi ngerasa insecure banget ya. Sebenarnya kita tuh bisa, cuma butuh waktu saja ya. Benar, karena setiap orang tuh berbeda-beda ya. Iya. Benar-benar banget. Terus apa ya, kalian sering FOMO guys? Ih, sering banget. Nah, kayak Lari. kayak lari contohnya, ngelihat orang lain lari kayak pengen ikutan gitu. Tapi FOMO kalau buat kebaikan juga nggak apa-apa Nggak ya apa-apa. guys, boleh-boleh aja, tidak ada yang melarang juga. Tapi kalau misalkan FOMO terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat tuh jatuhnya jadi Tidak kita sarankan Iya, untuk tidak kalian kita sarankan. mengikuti itu sih. malah jadi apa ya, ke diri kitanya tuh jadi memaksakan hal yang sebenarnya gak usah gitu. Jadi nantinya ke kitanya nggak menghargai diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara sederhana biar diri kita tuh bisa menghargai diri kita sendiri? Mungkin salah satunya itu stop ngebandingin diri kita sama orang lain. Betul. Apalagi tentang pencapaian, kan pencapaian orang juga beda-beda ya. Jadi ya udah stop. Dan kita juga harus memberi afirmasi positif kepada diri kita sendiri, seperti aku mampu, aku bisa, aku Pasti bisa. cantik. Benar. Gitu. Itu afirmasi positif itu sangat penting banget. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, siapa lagi? Terus lakukan hal tanpa kamu harus ngerasa bersalah. Kayak semua orang juga pernah ngelakuin kesalahan ya. Pasti. Contohnya itu mungkin kayak apa ya? Kayak contohnya tugas kuliah. Jangan takut salah. Iya, jangan takut salah. Jangan takut ini tugasnya nanti bakal Benar atau salah. benar atau salah ya. Tapi kita percaya aja gitu proses prosesnya gitu. Kita tuh harus menghargai proses kita dalam mengerjakan tugas itu. Ya, yang penting kalian percaya diri bahwa kalian udah mengerjakan tugas dengan
baik dan benar. Kita di titik udah mau ngerjain tugas aja itu harus di-approve guys. Ya, itu harus diapresiasi sekali. Iya, harus diapresiasi. Jangan mementingkan benar atau salah karena kita tuh masih belajar. Jadi wajar banget kalau misalkan di tengah-tengah tugas kita ada sedikit kesalahan gitu. Jadi ada cerita nih tentang bagaimana cara dia menghargai dirinya sendiri dari salah satu teman kita yang berinisial K. Jadi gimana sih ceritanya? Nah, baru-baru ini baca postingan seseorang yang dia cerita kalau akhirnya milih hide semua teman dari timelinenya karena bikin insecure gara-gara sering lihat pencapaian mereka. Sebagai seseorang yang pernah merasakan hal yang sama, aku pun akhirnya memilih untuk mengubah cara pandangku karena hidup dalam bayang-bayang insecure itu tidak enak. Alih-alih melihat postingan sebagai ajang kompetisi, aku belajar memandang media sosial sebagai galeri kehidupan yang penuh warna. Maksudnya gimana sih? Nah, aku pelan-pelan memahami bahwa setiap unggahan kesuksesan adalah pengingat bahwa kebahagiaan punya banyak versinya masing-masing. Mereka yang membagikan momen bahagianya belum tentu ingin pamer. Bisa jadi itu adalah cara mereka mengabadikan momen, berbagi kebahagiaan, atau menginspirasi kita. Yang perlu dibenahi mungkin bukan timeline kitanya, tapi cara pandang kita melihat sesuatu. Tahu nggak apa yang bikin aku akhirnya tenang? Saat aku berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain, justru disitulah aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku jadi lebih bahagia dengan diriku, menjalani hidup dengan penuh makna, tanpa rasa khawatir akan tertinggal dari yang lain. Nah, gitu ceritanya. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari setelah kita mendengar cerita dari kakak yang tadi, kita tuh jangan membandingkan proses kita dengan proses orang lain. Dan penting banget buat kita jujur terhadap diri kita sendiri dan menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang kita punya gitu. Jangan merasa bahwa diri kita tuh lebih bawah daripada orang lain karena ya itu setiap manusia berbeda-beda, prosesnya berbeda-beda. Terus hikmah yang kakak ini ambil itu setelah dia melakukan itu tuh jadi dia lebih kenal dirinya Mengenal sendiri. diri sendiri. Betul. Nah, Dan menganggap ya biasalah. Terus yang kita sebutkan tadi, kayak solusinya itu kayak kita berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. betul. Sesuai sama yang kakak tadi ceritain, dia juga berhenti membandingkan dia sama orang lain, jadi dia menemukan dirinya sendiri versi yang baik gitu, teman-teman. Oke, terus dari kalian apa nih pengalamannya, ada nggak sih kayak pengalaman tentang self love atau mencintai diri sendiri? Ada sih kalau dari aku. Jadi akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kalau misalkan aku tuh ngerasa muak sama media sosial. Dampak yang diakibatkan dari media sosial tuh kayak ngebuat diri aku tuh kayak tidak pernah jujur dan kurang menghargai diri aku sendiri karena sering banget ngelihat pencapaian orang lain di media sosial. Nah pada akhirnya aku tuh kayak muak sendiri dan kayak ngerasa kurang aja gitu sama diri aku sendiri. Tapi terus-terusan berkutat di situ juga kayak nggak bisa banget gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk membatasi pergerakan aku di sosial media. Aku tuh kayak pengen jujur gitu sama diri aku sendiri kalau semisal diri aku sendiri tuh bisa berproses seperti orang lain tapi dengan caraku sendiri gitu. Karena kalau semisal kita terus-terusan mengikuti standar orang lain, kita tuh nggak pernah sampai di garis finishnya kita masing-masing gitu. Malah jadi berputar-putar di insecure itu. Iya, malah terusan di situ tanpa ada kemajuan dari diri kitanya sendiri. Jadi self love ini tuh memang tentang bagaimana diri kita menghargai diri kita sendiri, tentang mencintai diri kita sendiri. Karena kalau misal kita belum mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menghargai orang lain gitu? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain kalau misalkan kita juga masih abai terhadap diri kita sendiri gitu? Oke, terus setelah kamu ngelakuin itu, dampak buat diri kamu sendiri itu apa sih? Kayak udah istirahat di media sosial itu, dampak buat kamunya itu apa? Sejauh ini sih yang aku rasain
kayak lebih tenang gitu, kayak apa ya, ngerasa kalau semisal hidup aku tuh nggak dikejar-kejar something yang tidak terlihat gitu, lebih tenang aja, lebih enak gitu, dan lebih bisa apa ya, menerima diri sendiri, apa yang aku punya tuh kayak ini cukup gitu buat aku gitu sih. Jadi benar-benar sangat apa ya, sangat berdampak lah gitu. Tapi bagus sih udah berani ngambil keputusan itu. Sedangkan kan di lingkungan kita sekarang kayak media sosial itu penting banget. Iya. Kamu nggak takut ketinggalan info kayak misalkan ada tugas lah atau apalah, kayak nggak takut ketinggalan gitu? Kalau ketinggalan sih pasti takut, cuman aku bener-bener bukan rehat 100% total dari media sosial, tapi kayak cuman membatasi doang gitu. Masih tetap update tapi masih tetap update tapi nggak up to date. Iya. Bener itu sih. Jadi Lebih ke slow respon aja. lebih ke slow respon gitu. Mungkin kalau dulu sangat-sangat amat fast respon, sekarang slow respon. Slow respon. Oke, seru banget gak sih di episode kali ini kita udah bahas tentang self-love sama mencintai diri sendiri. Nah, jadi guys, self-love itu bukan tentang narsis atau egois terhadap diri kita sendiri, tapi tentang bagaimana diri kita menghargai diri sendiri, menerima setiap kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, dan tetap berjalan dengan versi terbaik kita hari ini. Seru ya guys, episode kali ini ngebahas tentang Self-love. dan mencintai diri kita sendiri. Sebelum kalian matiin video ini, jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Suara kalian patut untuk didengar. Terima kasih Terima kasih. sudah menonton. Bye.